Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita masih berada di kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon iman atau pokok-pokok iman, dasar-dasar iman. Kita sampai di hadis wa fi sahihi Muslim. Di dalam Sahih Muslim min hadithi Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi qala, hadis dari Abdullah As-Saqafi, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan, sampaikan padaku di dalam Islam ini satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak akan bertanya tentang itu kepada seorang pun setelah engkau. Qala, Nabi mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sebelum kita lihat penjelasan Al-Imam As-Sa'di, kita lihat di footnote-nya dulu, faedah sendiri. Beliau mengatakan, faidatun qala al-imamu Fahruddin Ar-Razi. Berkata Al-Imam Fahruddin Ar-Razi fi qaulihi ta'ala, ketika menjelaskan ayat fastaqim kama umir, maka istiqomahlah sebagaimana kamu diperintah. Kata beliau, istiqomatul ma'mur, istiqomah menjalankan perintah, sa'bun syadidun, itu perkara yang sangat susah, sangat berat. Fa'innaha, karena itu tastamilul aqaidah. Istiqomah di atas kebenaran itu mencakup akidah. Wal a'mal, dan mencakup amalan-amalan, wal akhlak, dan akhlak. Nah, wal istiqomatu fil aqaidi, istiqomah dalam akidah maksudnya an yujaniba at-tasbiha wa ta'til, engkau menjauhi tasbih dan ta'til. Tasbih artinya penyerupaan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu tasbih. Wa ta'til artinya menolak. Nah, wa fil a'mali, istiqomah dalam amalan, an yahtariza, engkau menghindarkan, anit taghyiri wa tabdil, engkau menghindari dari atau menjauhi dari perubahan. Taghyir itu perubahan, at-tabdil dari mengganti-ganti amalan soleh. Nah, wa fil akhlak, kalau istiqomah dalam akhlak, ayyab'uda an tarafail ifrat wa tafrid, engkau menjauh dari ifrat, berlebihan, dan tafrid, meremehkan. Istiqomah itu berada di jalan yang Allah syariatkan. Nah, tidak lebih, tidak kurang, baik dalam masalah akidah, masalah amalan, maupun masalah akhlak.
Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bihadhil wasiyati al-jami'ati, dengan wasiat yang jami'ah ini. Yang jami'ah maksudnya terkumpul padanya kebaikan-kebaikan. Annal abda, bahwa seorang hamba, idza i'tarafa bil iman, kalau mengaku dirinya sebagai orang beriman, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin, karena iman itu memang meliputi ini, zahir dan batin. Sebagaimana hadis yang sudah lewat, penjelasan iman itu ada 79 cabang. Yang tertingginya ucapan la ilaha illallah, dan paling rendahnya membuang gangguan dari jalan. Tsumma istaqama alaihi, kemudian istiqomah di atas iman itu, zahir yang batin. Qaulan wa amalan, baik ucapannya, ucapan iman, wa amalan maupun amalan, wa fi'lan, dan perbuatan, fi'lan itu, wa tarkan, meninggalkan. Faqad kamula amruhu, maka telah sempurna urusannya. Wastaqoma 'alas siratil mustaqim, dan berarti dia telah istiqomah di atas jalan yang lurus. Sebagaimana diperintahkan, kemudian istiqomahlah. Jadi tadi disuruh istiqomah oleh Rasul, ini liputannya, zahir, batin, ucapan, amalan, mengerjakan, meninggalkan. Waraja, dan di dalam melaksanakan tadi ucapan, amalan, mengerjakan, meninggalkan itu roja. Roja itu artinya berharap. Disertai harapan di dalam hati. An yadkhula ma'aman qala Allah. Berharap dengan itu, dengan istiqomahnya itu, berharap agar dia tergolong orang yang disebutkan oleh Allah. Dan kita berharap seperti itu. Bagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian apa? Istiqomah. Tatanazzala alaihimul malaikatu, akan turun kepada orang yang istiqomah tadi para malaikat. Malaikatnya bukan hanya satu, tapi banyak. Allah takhafu wa la tahzanu, agar orang yang istiqomah itu tidak perlu takut. Takut itu terhadap perkara yang di depan. Wala tahzanu, dan tidak perlu sedih. Sedih ini perkara yang sudah berlalu. Wa absiru, malaikat itu mengatakan bergembiralah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan pada kalian. Dan kita benar-benar dimasukkan ke surga Allah. Dan ayat ini menjelaskan caranya, yaitu apa? Istiqomah, mengatakan atau beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Nahnu awliya'ukum, kami ini, kata Allah, kami adalah yang penolong-penolong kalian. Jadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dan ini semua mutlak ya, kita semua berharap seperti itu.
Makanya di sini kata Al-Imam As-Sa'di waraja lahu. Dan ini harapan tertinggi, masuk surga, tidak sampai masuk neraka. Walaupun lewatnya iya, setiap hamba harus melewati yang namanya as-sirat yang membentang di atas jahanam, yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Nah, dan manusia butuh cahaya untuk bisa melewati karena jahanam itu gelap. Cahaya itu adalah pemahaman atau hasil dari kajian-kajian ayat-ayat Allah yang diyakini kemudian diamalkan. Orang yang istiqomah dijanjikan surga. Dan di dunia itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di akhirat. Walakum fiha, dan kalian di surga, ma tashtahi anfusukum. Kamu bisa mendapati apa yang kalian maukan. Nafsu kalian ingin apa saja sudah tidak dibatasi. Kalau di dunia ini banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surga sudah tidak ada lagi larangan-larangan terhadap apa yang dimaukan oleh nafsu. Ini ayatnya. Walakum fiha, dan kamu di surga juga matada'un, apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai karunia dari yang maha pengampun. Jadi untuk bisa ke surga diampuni dosa-dosa dulu, artinya dibersihkan dulu. Tidak boleh orang itu masuk surga kondisi masih ada titik-titik dosa, masih belum bersih. Nah, maka ngaji seperti ini, baca ayat-ayat termasuk pembersihan noda-noda hati. Setelah dibersihkan Ar-Rahim, nanti dimasukkan oleh Allah ke rahmahnya, dan rahmat Allah itu berapa? 100, ya. Yang satu Allah turunkan bisa dinikmati oleh seluruh makhluk di dunia ini. Kata Rasul sampai hewan tidak menginjak anaknya. Dari yang satu rahmat. Masih tersisa berapa? 99 untuk di surga. Allah persiapkan untuk siapa itu? Orang yang istiqomah. Nah, kita lewati di sini. Wa fi Sunan Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud, an Abi Umamah, dari Abi Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah itu? Wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Jadi mencintai, membenci, ada yang karena Allah, ya. Ada yang tidak, ya, mungkin karena nafsunya. Wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, menolak karena Allah. Ya, kata beliau, faqadis takmala al-imana. Berarti orang yang seperti itu telah menyempurnakan keimanannya. Nah, fal hubbu wal bughdu fil qalbi wal batin. Sebelum dibahas karena Allah itu apa, kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, mencintai dan membenci itu tempatnya di hati dan di batin. Kalau bahasa kita mungkin jiwa, batin ini kan juga jadi bahasa Indonesia, ya. Wis tak batin, misalnya. Maksudnya di dalam jiwanya. Kalau al-ata wal man'u fil dhahir, ini secara dhahir, di dhahir. Hadis ini mengajarkan juga
secara zahir dan batin itu harus karena Allah. Nah, di dalam amalan zahir, amalan batin. Wastarata fiha kulliha, dan di dalam mengamalkan zahir tadi dan batin tadi, cinta dan membenci, memberi dan menolak, nah, disyaratkan ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, itu tidak dikatakan penyempurna iman. Nah, karena nilai suatu amalan ini tadi tergantung dari keikhlasannya. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Alladzi huwa ruhul iman. Ikhlas itu merupakan ruhnya iman. Berarti ruh itu iman itu masih butuh ruh, ya. Walubbuhu wasirruhu. Lub itu inti. Nah, atau juga sering diartikan ya inti. Ruhnya iman, intinya iman, wasirruhu dan rahasianya iman. Apa itu? Ikhlas. Nah. Sekarang kata beliau, fal hubbu fillah. Apa itu yang dikatakan cinta karena Allah? Dan kita harus paham ini karena kita berbuat itu harus didorong oleh kecintaan. Berbuat apa saja. Maka di sana, karena kalau lawan dari kecintaan, perbuatan orang itu namanya terpaksa. Dipaksa atau terpaksa, nggak seneng, nggak cinta. Sementara pendorong orang berbuat itu cinta, cuma cinta sendiri masih dibagi, ya. Ada yang karena Allah dan ada yang tidak. Nah, yang bernilai tadi itu kalau karena Allah. Cinta karena Allah itu an yuhibballah wa yuhibbu ma, yang cinta karena Allah itu artinya mencintai Allah. Nah, jadi mencintai Allah itu juga ajaran syariat. Nah, wa yuhibbu ma yuhibbuhu, termasuk cinta karena Allah itu adalah mencintai apa yang dicintai Allah. Minal a'mali berupa amalan-amalan, wal awqat dan waktu-waktu, wal azman zaman, wal ahwal keadaan. Amalan yang dicintai Allah itu apa saja harus kita cintai, tak boleh kita membencinya. Waktu yang paling dicintai oleh Allah, kalau 24 jam itu sepertiga terakhir. Kalau dalam seminggu apa? Hari Jumat. Kalau dalam sebulan ada sebulan. Kalau dalam setahun Ramadan, ya. Ahwal keadaan kita paham insyaallah semuanya keadaan yang paling dicintai Allah kalau mencocoki keadaan kita ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yuhibbu man yuhibbu, dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Min anbiya'ihi, yaitu para nabi. Wa adba'ihim, dan para pengikut nabi yang mengikuti sunnah, jalankan sunnah. Yang lagi berjenggot, kenapa berjenggot? Mengikuti nabi, mengikuti ajaran nabi. Kenapa pakai jubah? Mencontoh nabi. Apakah wajib pakai jubah? Enggak. Apakah sunnah? Enggak. Tapi ini dikerjakan oleh nabi, kita mengikuti beliau, nabi. Maka itu termasuk apa? Cinta karena Allah. Sampai yang terkenal itu Ibnu Umar, ya. Sampai jalan-jalannya, caranya, segalanya ditiru. Jalan mana yang dilalui nabi itu diikuti terus.
Kalau al-bughdu fillah, membenci karena Allah, an yabghudha kullama abghadahullah. Seseorang membenci semua yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci Allah? Yang paling dibenci kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan. Nah, min kufrin wa fusukin wal isyan, berupa kufur, fasik dan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tidak boleh orang itu mencintai kemaksiatan walaupun jauh misalnya. Tapi walaupun dekat kemudian hatinya membenci, itu iman. Ada di sampingnya atau di depan rumahnya, maksiat-maksiat. Nah, dia membencinya dalam hati, maka itu iman. Tapi kalau mencintai walaupun jauh, tapi dia senang kemungkaran terjadi di sana, non jauh di sana, maka itu kemungkaran juga. Wa yubghidu man yattasifu biha, dan membenci orang yang melakukan ini tadi, apa yang dibenci oleh Allah. Au yad'u ilaiha, atau membenci orang yang mengajak kepada ini, ngajak pada kekufuran, mengajak kepada kefasikan dan kemaksiatan. Dan tidak boleh dipisah, aku cuma membenci perbuatannya saja. Itu menyalahi kaidah. Nah, wal ata'u, memberi karena Allah, yashmalu atau yashmulu atau al-abdi min nafsihi kullama umira bihi, meliputi semua pemberian hamba dari dirinya, semua yang diperintah. Sebagaimana surat Al-Lail yang sudah dibahas dulu. Fa'amma man a'ta, yaitu barang siapa yang memberi apa yang diperintah oleh Allah untuk diberikan, berupa nafkah-nafkah, infak-infak wajib, zakat, wattaqo, dan bertakwa, wasaddaqa, dan membenarkan bil husna, yang baik, yaitu Al-Quran, sunnah, dan seterusnya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan kepada kebaikan-kebaikan atau kemudahan-kemudahan. Wa hadza yasmulu jami'a ma umira bihil abdu, maka pemberian ini meliputi semua yang diperintah oleh Allah kepada hamba. La yuhtassu bil ata'i bil ata'il mal al-mali, tidak dikhususkan dengan pemberian harta. Bal huwa juz'un minal ata', bahkan harta itu hanya sebagian dari memberi. Wa kadzalika muqabiluhu, demikian juga lawannya, yaitu al-man'u. Kalau dibahas lawannya berarti semua yang diperintah sudah.
Sampai ini tadi membenci, menolak karena Allah. Maka menolak semua yang menolaknya karena Allah Azza wa Jalla. Menolak semua yang diperintah oleh Allah untuk ditolaknya. Dan itu umum, semua yang harus ditolak, baik itu harta maupun lainnya. Wa bihadhil umuri al-arba'ati, maka dengan 4 perkara ini, 4 perkara itu 2 yang batin, 2 yang zahir. Yang batin tadi mencintai dan membenci, 2 yang zahir memberi dan menolak. Maka dengan 4 perkara ini yatimmu sempurna lil abdi imanuhu wa dinuhu. Sempurna keimanan hamba dan agama seorang hamba. Dan ini tujuan kita dan maksud kita seperti itu. Sempurna iman kita dan agama kita. InsyaAllah dengan itu kita bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Wa kadzalika ma rawahu at-Tirmidzi, satu hadis lagi. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah marfu'an. Hadis dari Abu Hurairah marfu' sampai ke Nabi. Al-mu'minu, seseorang dikatakan mukmin, man aminahun nasu, orang yang manusia aman. Nah, manusia aman dari siapa? Dari orang mukmin itu. Ala dimaihi, aman apanya? Darahnya. Wa amwalihim, dan hartanya. Nah, yadullu ala annal iman as-sahiha. Hadis ini menerangkan, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa iman yang benar yahmilu sahibahu, membawa orangnya ala riayatil amanah, untuk menjaga amanah. Ya, orang keimanan itu bisa membawa orangnya menjaga amanah. Wa yanhahu anil khiyanah, dan iman itu bisa melarang atau mencegah dari khianat. Kalau orangnya amanah, tidak khianat, hatta yatma'inna ilaihin nasu, sehingga manusia itu tenang dengan orang ini. Ya, tenang dengan orang mukmin tadi. Artinya ini sudah membahas kepada efek keluar atau buah iman bagi yang lain, ya. Kalau tadi yang masih pada dirinya, ini kepada orang lain pun Masya Allah buah iman itu. Manusia tenang, senang. Nah, ya'manuhu ala anfusil asya, bahkan terhadap perkara yang paling disukai manusia. Nah, indahum, di sisi manusia, wahya apa? Ad-dima'u wal amwal. Ini yang paling disukai orang, yang paling dijaga orang kan 2 ini, darah dan harta. Wa hadhihi nususu kulluha, dan nas ini semuanya tubayyinu ma'nal iman wa haqiqatuhu, menjelaskan tentang makna iman dan hakikat daripada keimanan. Wa annahu kama qala Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa iman itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu, dan selain beliau, laisal iman bitamanni, iman itu bukan dengan tamanni, angan-angan, wa tahalli, menghias-hias diri atau pamer-pamer, walakinnahu, tetapi iman itu ma waqqara fil qulub, iman itu sesuatu yang
Waqqara itu menghujam di dalam hati. Wasaddaqat dan dibenarkan apa yang di hati itu al-a'malu oleh amalannya. Nah, fal a'malu zahiratu wal batinatu, maka amalan zahir dan amalan batin tasdukul iman wa biha yatahaqqaqu, sehingga amalan zahir dan amalan batin itu merupakan pembenar keimanan dan pemastian keimanan bahwa orang itu benar-benar beriman dan pasti dia beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa man yu'min billah", barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Fal abdu, maka hamba, idza asabathul musibah, maka seorang hamba kalau ditimpa musibah, fa amana, kemudian dia yakin, beriman, annaha min indillah, bahwa apa yang menimpa dirinya dari Allah. Nah, sesuai hikmahnya dan memang untuknya. Nah, wa annallaha hakimun, karena Allah itu maha bijaksana. Biasanya musibah itu Allah berikan untuk pembersihan. Seperti kalau amalan harian itu kayak laundry gitu, untuk pensucian, pembersihan. Atau juga kalau pada manusia itu seperti obat. Obat itu enggak disukai, tapi obat itu punya dua sifat, disukai dan tidak disukai. Tidak disukai karena pahit, kadang harus diamputasi, harus disuntik, sakit. Nah, tapi di balik ketidakenaan, di balik yang dibenci itu ada yang disukai, itu sehat, sembuh. Demikian juga manusia untuk sampai ke surga Allah itu tidak boleh ada kotoran sedikit pun, harus dibersihkan. Di antaranya ini tadi pemberian musibah-musibah. Karena pensucian itu ada 5. Pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan musibah, yang ketiga apa? Adab kubur, yang keempat adab mahsyar, yang kelima neraka. Nah, ada orang yang menghadap Allah itu kondisi sudah bersih. Yang disebut dengan wali Allah itu ada 2 tingkat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah di awal-awal, yang disebut dengan Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin. 2 golongan ini tidak dimasukkan neraka sama sekali. Langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa balasan mereka? Itu Allah terangkan di situ. Di surat Al-Waqi'ah atau surat Al-Insan atau Mutaffifin. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang dzalimun li nafsi, menzalimi dirinya, yang disebut di dalam surat Al-Waqi'ah itu golongan apa? Golongan kiri, ya, ashabus shimal. Wa anallahu hakim, bahwa Allah itu maha bijaksana. Karena bijaksananya Allah, manusia yang kotor memang harus dibersihkan. Maka perbuatan Allah yang seperti ini perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji, yang kita harus mencintai dan mensyukuri dengan musibah itu. Bersyukur, alhamdulillah kita dibersihkan. Nah, sehingga Allah itu walaupun memberi musibah itu tetap terpuji, sebagaimana kita baca dalam I'tidal itu ya, Sami Allahu liman hamidah. Allah maha menjawab bagi orang yang hamidah, yang memujinya. Terus
apa? Pujian Allah itu mil'us samawati wal ard, meliputi semua yang ada di langit dan di bumi, pujian Allah itu. Terus wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, bahkan meliputi suatu yang di luar apa yang ada di langit dan di bumi. Tadi di bumi itu masih terbagi dua, ada yang baik-baik, ada yang musibah, bencana. Bagi orang mukmin semuanya baik. Ketika diberi kebaikan, dia bersyukur, wa kana khairan lahu, dan itu kebaikan bagi seorang mukmin. Wa idza asabathu dharra, kalau ditimpa kejelekan, sabara wa kana khairan lahu. Itu kebaikan baginya. Maka takdir Allah itu dua, takdir manis dan takdir pahit. Murruhu wa yang pahitnya, dan wahulwuhu, dan yang manis. Itu berkisar ini hakimun rahimun fi takdiriha. Yang enak-enak itu rahim. Adapun yang enggak enak itu hakim, bijaksana. Dalam takdir Allah itu liputannya itu tadi, hakimun rahimun. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, dia meyakini bahwa Allah itu a'lamu, paling tahu, Allah itu paling tahu bimasalihi abdihi, tentang hal-hal yang menyebabkan hambanya itu baik. Nah, mungkin kalau dikatakan miskin itu tidak enak, sakit itu tidak enak. Miskin itu tidak enak karena orang ini kalau dibuat kaya oleh Allah, dia malah jauh, kekayaannya merusak dirinya. Sehingga oleh Allah dibuat orang ini tetap miskin. Karena Allah tahu mana yang paling maslahah bagi hambanya. Orang ini kalau dibuat cerdas, sombong, malah jauh, malah masuk neraka. Kecerdasannya memasukkan dia ke neraka. Maka oleh Allah dibuat orang ini balid, bahasa Arabnya balid. Balid itu gak pinter, bahasa kita mungkin bodoh. Tapi tidak sampai dungu. Kalau dungu bahasa Arabnya itu humkun. Seperti sabda Nabi, orang tidur pagi itu humkun, kedunguan. Tapi kalau balid itu kebodohan, Pak. Sampai Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kebanyakan orang masuk surga itu balid, orang yang enggak pintar. Nah, rata-rata orang pintar itu kepintarannya itu bikin sombong. Nah, tapi kebodohan mungkin bukan masuk takdir baik, takdir yang pahit. Maka kenapa orang ini dibuat tidak pintar? Allah yang maha bijaksana. Allah itu a'lamu bimasalihi abdihi. Hadallahu qalbahu, Allah beri hidayah hatinya, hidayatan khosatan, hidayah khusus. Hidayah khusus tadi miskin itu hidayah khusus. Kenapa? Karena kemiskinannya itu membawa orangnya kepada ar-ridho, membawa orangnya diridhoi oleh Allah. Was-sabra, menjadi orang yang sabar. Wat-taslim, tunduk atau menyerahkan diri. Wat-tumaninah, dan tenang. Nah, orang mukmin selalu kondisi tenang. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Nah, maka di sini Allah katakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah beri petunjuk dengan imannya. Petunjuk kemana? Petunjuk kemana? Urusan akhirat apa urusan dunia? Maka di sini dibuang oleh Allah muta'allaqnya. Nah, kemananya petunjuknya itu? Kenapa kok dibuang oleh Allah? Liyasmilu atau liyasmili hidayatihim likulli khairin. Agar supaya, kenapa dibuang? Supaya umum, mencakup semua hidayah kepada kebaikan.
kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wa hidayatuhum litarki kulli syarrin, dan Allah beri hidayah orang itu agar bisa meninggalkan setiap kejelekan. Nah, orang bisa meninggalkan kejelekan juga karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika bisababi imanihim, hal itu orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan bisa meninggalkan kejelekan-kejelekan, itu sebabnya adalah apa? Iman. Fal a'malu, maka amalan-amalan minal iman, itu termasuk iman. Min jihatin, dari satu sisi. Kita ngaji ini iman dari satu sisi. Wa min samaratil iman, dan kita bisa ngaji itu buah dari iman. Duduknya itu iman, amalan iman disebut iman, dan itu juga buah dari keimanan. Kita kalau enggak beriman ya enggak akan, karena pendorongnya iman. Walawazimuhu, dan merupakan lazimnya iman. Min jihatin ukhra, dari satu sisi. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah ini yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan benar-benar dapat meningkatkan iman kita, menambah cahaya hati kita, cahaya iman yang menjadi semakin terangnya cahaya iman kita di dunia ini dan nanti di akhiratnya. Yang dengan cahaya iman ini juga semoga Allah Subhanahu wa taala meluluhkan, meruntuhkan, menghapus noda-noda hati, kotoran-kotoran hati kita, sehingga kita menghadap Allah kondisi bersih, salim. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Kita menyadari kita ini banyak sering terjatuh pada kemaksiatan, maksiat, kefasikan, yang itu kata Rasul menjadi titik-titik not hitam di dalam hati. Tapi dengan rahmahnya, dengan bijaksananya, hakimnya, Allah menurunkan juga pembersih-pembersihnya. Amal soleh, musibah-musibah. Amal soleh diantaranya ta'lim seperti ini. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.